Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam, terlebih dahulu Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak. Nama Bapak Al-Fadilah, dan Bapak diberi tugas untuk mengajarkan sejarah kebudayaan Islam kepada kalian. Semoga dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Baiklah, kita masuki materi pembelajaran bab yang pertama, yaitu berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat untuk seluruh alam. Kita lihat yang pertama, yaitu berkenaan dengan kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Nomor 1, kondisi bangsa Arab sebelum Islam, berkenaan dengan peradaban bangsa Arab. Sebelum Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab, bangsa Arab telah mengenal kehidupan politik, mengenal kehidupan sosial, ekonomi, kemudian juga bahasa, seni, dan penggunaan metode berpikir, meskipun masih sangat sederhana. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Arab ditentukan dengan kondisi letak geografis dari daerah-daerah yang ada di Jazirah Arab. Bagi masyarakat pedalaman, mereka yang tinggal di pedesaan, ini menggantungkan mata pencaharian mereka atau kehidupan ekonomi mereka pada dua hal. Yang pertama di bidang pertanian, dan yang kedua di bidang peternakan. Mereka yang tinggal di daerah-daerah yang subur itu lebih menggantungkan ekonomi mereka pada bidang pertanian, terutama mereka yang tinggal di daerah oase atau di daerah lembah yang subur. Bagi mereka yang melakukan peternakan, mereka hidupnya dengan nomaden, yaitu dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka untuk mencari daerah-daerah turunnya hujan untuk mendapatkan rumput-rumput yang segar untuk binatang peliharaan mereka, terutama binatang domba. Sedangkan mereka yang tinggal di wilayah perkotaan, ini mereka menggantungkan perekonomian mereka lebih banyak pada bidang perdagangan. Mereka melakukan perdagangan, bahkan perdagangan internasional, yaitu perdagangan mereka sampai ke negeri Syam dan juga sampai ke negeri Yaman, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Quraisy, yaitu orang-orang Quraisy melakukan perjalanan perdagangan rihlatas syita iwas saif, yaitu mereka melakukan perjalanan pada waktu musim panas dan pada waktu musim dingin. Ketika musim panas, mereka melakukan perdagangan sampai ke negeri Syam, yang sekarang negeri Syam itu meliputi beberapa negara, yaitu ada Jordan, kemudian ada Syria, dan juga ada Palestina dan Lebanon. Nah, pada waktu musim dingin mereka melakukan perdagangan ke negeri Yaman, dan ini merupakan perdagangan yang sangat luar biasa. Mereka membawa berbagai macam produk dari Mekah, kemudian dijual ke negeri Syam. Kemudian di negeri Syam mereka membeli berbagai macam produk yang ada di sana untuk dijual di Mekah dan juga dijual di Yaman dan seterusnya. Jadi perdagangan mereka sudah merupakan perdagangan internasional, perdagangan antar negara. Mereka yang tinggal di perkotaan bukan hanya melakukan perdagangan, tapi juga selain itu mereka yang tinggal itu melakukan
kegiatan industri dengan melakukan pembikinan berbagai macam permadani yang diambil dari bulu-bulu domba yang ada banyak di Jazirah Arab. Kemudian juga dalam bidang ekonomi, orang-orang Arab memiliki pasar yang sangat terkenal, yaitu pasar Ukas, yang mana pasar ini hanya beroperasi pada beberapa bulan ketika musim haji, yaitu pada waktu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga pada bulan Muharram. Orang-orang Arab tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, tapi mereka lebih senang menunggu orang-orang melaksanakan ibadah haji untuk melakukan perdagangan dan melayani jemaah haji yang akan datang ke daerah mereka. Kemudian dalam bidang politik, masyarakat Arab mereka hidup berkelompok sesuai dengan kabilah-kabilah mereka, dan mereka semuanya ingin hidup dalam kebebasan, tidak terikat pada aturan-aturan sebuah kenegaraan, sehingga di Arab, terutama daerah Hijaz, itu tidak pernah ada sebuah kerajaan. Ada hanya sebentar, tapi lebih ditentukan oleh kehidupan Jazirah Arab, yaitu kehidupan kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah. Walaupun juga di sana ada syekh, ada amir, tapi hanya mengurusi masalah-masalah yang berhubungan dengan peperangan dan masalah-masalah setelah peperangan, yaitu pembagian harta warisan. Kemudian berikutnya, sebelum bangsa Arab mengenal Islam, mereka telah mampu mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Yaitu diantaranya ada ilmu astronomi. Kemudian juga ilmu astronomi ini dibawa oleh orang-orang Babylon yang pindah ke Arab pada waktu negara mereka diserang oleh orang-orang Persia. Kemudian dari orang-orang Babylon inilah orang-orang Arab mempelajari ilmu astronomi. Kemudian juga orang-orang Arab sebelum Islam telah mampu mengembangkan ilmu meteorologi atau hal-hal yang berhubungan dengan ilmu iklim. Kemudian juga astrologi atau ilmu perbintangan. Pada awalnya ilmu ini dipergunakan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu peristiwa seperti terjadinya peperangan, perdamaian, dan sebagainya, yang didasarkan kepada rasi bintang-bintang. Kemudian juga yang berkembang pada saat itu ada ilmu tenung yang disukai oleh orang-orang Arab. Berasal dari orang-orang Kaldam yang bermigrasi ke tanah Arab. Kemudian juga masyarakat Arab sebelum Islam juga telah memiliki pengetahuan tentang cara pengobatan penyakit yang juga mereka pelajari dari orang-orang Kaldam. Jadi ada berbagai macam ilmu pengetahuan, kemudian juga sumber-sumber ekonomi dan juga politik yang ada di Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Anak-anakku sekalian, mungkin untuk pelajaran pertama dan perkenalan kita hanya Bapak cukupkan sampai di sini, dan tugas bagi kalian yaitu Bapak minta agar kalian membuat di dalam buku tugas kalian yaitu ringkasan dari apa yang telah Bapak sampaikan, kemudian kalian foto, kemudian dikirimkan ke WA Bapak. Hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.